Sahibul Fadil Mudirul Ma'hadi Daril Amanah Asya Al-Hajj Masud Abdul Qadir, Fadilatul Mutakalim Ustadz Makinun Amin SPD, Wasadatul Asatid wal Ustadat, wa ayyuhal musyahiduna al-mahbubuna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Tiada kata dan ungkap rasa yang patut kita sampaikan melainkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk bersua, untuk bermuwajahah, beradu pandang selain pandang dalam acara kajian Ramadan Islami Pondok Pesantren Darul Amanah 1441 Hijriah. Salam damba penuh pesona senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sukses dalam misi besarnya semerbakkan rona Islam dari belahan bumi yang paling barat sampai belahan bumi yang paling timur. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu yang tersedia, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan runtutan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan salawat, acara yang ketiga mauidhah hasanah, acara yang keempat penutup. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan samudra barokah suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar serta menjadi terapi hikmah bagi hati kita semua. Liridho ila wali syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan salawat sebagai bentuk salam puji untuk baginda Rasul tercinta yang akan dipandu oleh Ustadz Ihyaul Hakiki. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika,
salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Ashraqal badru alaina fahtafat minhul buduru. Misla husnik ma ra'ayna qantu ya wajah sururi. Misla husnik ma ra'ayna qantu ya wajah sururi. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun. Anta nurun fawqa nuri. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Anta ikthiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Amanah Kiai Haji Maksud Abdul Qadir beserta Duriyah. Yang saya hormati seperti biasa panutan kita semua Al Ustadz As-Saleh Ustadz Aska beserta asatid dan asatidah. Dulu itu Ustadz Aska itu pernah bercerita kepada saya, saya itu suatu saat pingin bangun pondok gitu. Pingin bangun pondok tahfidz gitu. Ya akhirnya saya doakan ya semoga antum bisa membangun pondok tahfidz. Marilah kita berdoa agar Ustadz Aska ini ya suatu saat bisa membangun pondok tahfidz. Dan kok ustadzanya nggak ada yang bilang amin? Dan ustadzah yang aminnya paling keras insya Allah jadi bunyainya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Usfuriyah
yaitu hadis ke-5 dan juga hadis ke-6. Ya, tadi membahas perkara yang bisa menjauhkan kita dari api neraka dan perkara yang bisa mendekatkan kita dari surga. Sebelumnya marilah kita bertawasul kepada musonef kitab Usfuriyah, semoga kita diberi kemanfaatan ilmu. Liridolillah wa li syafaati Rasulillah wa ila jamil masaihina wa walidaina wa Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Al-Khamis an Abdidar Al-Ghifari radhiyallahu an innahu tamasatuhune Abu Dar iku kala ngendika sapa Abu Dar kultu ngucap dawuh sapa ingsun ngucap sapa ingsun ya Rasulullah he Rasulullah alimni mulangno sapa tuan ing ingsun amalan ing amal yuka ribuni kang marekake apa amal ing ingsun ila jannati maring surga wa yubaidni lan ngedohake apa amal ing ingsun minanari saking neraka. Jadi ceritanya Abu Dar Al-Ghifari bertemu dengan Rasulullah dan beliau menanyakan, ya Rasulullah, amal apa yang bisa mendekatkanku kepada surga dan amal apa yang bisa menjauhkanku kepada neraka. Kala ngendika sapa Rasulullah, ida amilta ing dalem nalikane amal sapa sira sayiatan ing sayiah Allah ing Allah fatbi faat biha mongko ngenut sapa sira ing sayiah hasanatan ing bagus. Kemudian Rasul menjawab, amal yang bisa menjadikan kamu mendekat ke dalam surga dan juga menjauhkanmu ke dalam neraka yaitu apabila kamu beramal yang jelek maka ikutilah dengan beramal yang bagus. Apabila beramal yang jelek maka ikutilah dengan beramal yang bagus. Kala ngucap ngendika sapa Abi Dar Al-Ghifari kultu ngucap sapa ingsun aminal hasanati ana toh iku setengah saking kebagusan qaulu la ilaha illallah utawi ngucap la ilaha illallah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi na'am ya utawi la ilaha illallah iku ahsanu hasanatin luweh bagusnya pira-pira kebagusan. Kemudian Abu Dar bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya mengucap la ilaha illallah itu adalah suatu kebagusan? Maka Rasulullah menjawab, ya, la ilaha illallah adalah sebagus-bagusnya kebagusan. Nah, dari hadis di sini ada dua cerita, akan tetapi nanti saya ambil satu cerita aja, ya. Satu cerita yang belum kalian dengar karena cerita yang satu sudah kalian dengar, yaitu diceritakan dulu ada seorang laki-laki ketika itu dia sedang pergi haji, kemudian dia umrah di Arafah. Nah, di sana dia akan melempar jumrah. Mereka laki-laki tersebut membawa 7 batu. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, wahai 7 batu, saksikanlah bahwasanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kemudian laki-laki tersebut itu tertidur. Dalam tidurnya itu laki-laki tersebut bermimpi bertemu dengan hari kiamat. Nah, kemudian setelah bermimpi bertemu dengan hari kiamat, laki-laki tersebut dibawa oleh malaikat. Kemudian laki-laki tersebut mau dimasukkan ke dalam neraka. Ya, di sana malaikat menggiring laki-laki tersebut ke dalam pintu neraka. Ternyata apa? Di depan pintu neraka itu ada satu batu yang menutupi pintu neraka tersebut. Kemudian apa? Malaikat datang mengambil atau mengangkat batu tersebut. Akan tetapi
malaikatnya tidak kuat mengangkat batu tersebut. Akhirnya apa? Ya udah kita pergi ke pintu neraka yang lain. Nah, di sana ke pintu neraka yang lain juga sama. Di depan pintu neraka tersebut ada batu. Dan malaikat mengangkat ternyata juga tidak sanggup, tidak kuat. Akhirnya pergi ke pintu yang lain sampai ke 7 pintu neraka, dan di ketujuh pintu neraka itu semuanya terdapat batu, ya. Yang mana batu tersebut batu yang telah seorang laki-laki tersebut bersaksi bahwasanya dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kemudian malaikat itu bingung, wah ini gimana nih, mau dimasukkan ke neraka, tapi ternyata semua pintu neraka itu ditutupi oleh 7 batu tersebut. Akhirnya malaikat tersebut laporan ke Allah gitu ya, bilang gini, ya Allah, ini kenapa kok semua pintu neraka ini tertutup oleh batu? Kemudian Allah menjelaskan bahwasanya laki-laki tersebut telah bersaksi kepadaku melalui batu tersebut bahwasanya laki-laki tersebut mengatakan tiada Tuhan selain aku dan Nabi Muhammad adalah utusanku. Seperti itu. Allah menyampaikan seperti itu kepada kepada malaikat. Akhirnya apa? Allah memerintah kepada malaikat, ya udah sekarang masukkan laki-laki tersebut ke dalam surga. Lah, mau menuju surga, ternyata apa? Surganya itu pintunya terkunci. Kemudian setelah pintunya terkunci, batu itu bersaksi bahwasanya batu itu bersaksi dengan kesaksian laki-laki tersebut. Setelah mendengar kesaksian batu tersebut, pintu surganya itu terbuka dengan sendirinya, dan kemudian laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu satu cerita. Masih ada satu lagi, tapi karena yang satu ini hadis yang ke-6 itu ceritanya lebih panjang, jadi saya ambil satu cerita aja. Kita langsung ke hadis yang ke-6. Ya, intinya gini. Intinya itu dari hadis ke-5, kalau kita melakukan suatu perbuatan, kemudian perbuatannya itu jelek, maka ikutilah dengan perbuatan yang bagus. Contoh misalkan kita habis ngobrolin orang lah gitu ya, ngobrolin orang, ngomongin orang, kemudian kita harus mengikuti dengan perbuatan yang baik, yaitu apa? Ya, meminta maaf kepada orang yang diobrolin atau yang lainnya. Itu ya. Kemudian hadis yang ke-6, an Abi Nasri Al-Wasid, dari Abi Nasr Al-Wasid, kala ngendika sapa Abu Nasr, sami itu midanget sapa ingsun Aba Rojain ing Aba Roja Al-Atori. Yuhadisu nyeritakake sapa Abidar an Abi Bakrin saking Abu Bakar As-Siddiq. Anna radhiyallahu anna A'rabian, temen setuhune A'rabi itu orang Arab tapi yang ada di daerah pedalaman, namanya A'rabi. Kalau orang Arab yang ada di kota namanya Arab, kalau orang Arab yang ada di pedalaman namanya A'rabi. Anak Arabian teman setuhune A'rabi atau Badui iku ata teko sapa A'rabi ila Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqala nuli ngendika sapa A'rabi, balaghoni tumeka ing ingsun angka saking sira apa anaka temestune sira iku takulu ngendika sapa tuan minal jumati saking Jumat ila jumati maring Jumat kang weneh, wa minas sholati lan saking salat ila sholati maring salat kang weneh, kafaratun utawi kafarat lima maring perkara bainahuna ing dalem antarane Jumat ila akhirih. Liman maring wong ijtanaba kang ngedohi sapa man al kabaira ing dosa gedhe. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am ya. Sumazada nuli nambahi sapa Kanjeng Nabi, wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, al-ghuslu utawi adus yaumal jum'ati ing dalam salat Jumat iku kafaratun kafarat.
Wal masyu utawi lumaku ila jum'ati maring Jumat iku kafaratun kafarat. Wa kullu qadamin utawi saben-saben delamaan minha saking masyu iku ka amali isyrina kaya amal 20 apane sanatan taune. Wa idza faragha ing dalem narikane rampung sapa man minal Jumati saking Jumat ujiza dan wales sapa man bi amalin kelawan amal mi'atai sanatin bi amali mi'ati sanatin kelawan amal 200 tahun. Jadi Abu Bakar bercerita bahwasanya Rasulullah pernah didatangi oleh orang Badui. Lah orang Badui atau orang Arabian atau orang yang Arab dari pedalaman itu bertanya kepada mereka, kepada Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu hadis, maksudnya satu petuah itu. Jadi kemudian Rasulullah menyampaikan kepada orang Arabi itu, dari Jumat satu ke Jumat yang lain itu ada kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat itu sesuatu yang bisa melebur dosa. Liman ijtanaba, dan bagi barang siapa yang menjauhi dosa besar. Kemudian Rasulullah menambahkan lagi, mandi di hari Jumat dan berjalan di hari Jumat itu kafarat. Setiap langkah menuju Jumatan itu sama halnya dengan melakukan amal selama 20 tahun. Apabila telah selesai melakukan sholat Jumat, maka dia akan dibalas dengan amal seperti orang yang beramal selama 200 tahun ya. Jadi dari hadis tersebut ada suatu hikayah, suatu cerita. Diceritakan ada dua orang laki-laki ya, yaitu keduanya itu orang Majusi, kakak beradik. Yang satu itu berusia 73 tahun, yang satu berusia 35 tahun ya. Kedua saudara ini mereka orang Majusi. Orang Majusi itu orang yang menyembah api. Kemudian sang adik itu memanggil kakaknya, "Wahai kakakku, kita telah menyembah api ini selama puluhan tahun." Kemudian adiknya melanjutkan, "Saya ingin melakukan suatu uji coba. Apabila api ini yang telah kita sembah selama puluhan tahun tidak membakar kita, maka kita akan menyembahnya. Tapi apabila api ini membakar kita seperti api ini membakar benda yang lain, maka kita akan berhenti menyembahnya." Akhirnya sang kakak menyalakan apinya. Kemudian adiknya bilang, "Wahai kakakku, siapa yang ingin kita coba? Aku atau kamu?" Kemudian kakaknya bilang, "Coba, kamu yang mencoba. Apabila kamu merasa terbakar, maka kita berhenti untuk menyembahnya." Kemudian adiknya itu mendekatkan tangannya ke api. Dan ternyata apa? Tangannya itu terbakar oleh api tersebut. Akhirnya kedua orang ini, kakak beradik ini, berhenti menyembah api. Dan kemudian keduanya itu mencari Abidar ya, Abidinar ya, mencari Abidinar, karena di suatu tempat tersebut ada Abidinar. Benar. Ya, Abidinar ya. Di sana kedua orang tersebut mendatangi tempatnya dan ternyata beliau sedang berceramah. Lah, di tengah-tengah ceramahnya itu sang kakak itu hatinya berubah. "Wahai adikku, aku tidak ingin melanjutkan ini. Aku ingin tetap menyembah api." Kemudian sang adik bilang, "Wahai kakakku, bukankah api ini sudah membakar kita? Artinya api ini tidak memberi kita suatu pertolongan." Kemudian kakaknya mengatakan,
saya lebih senang, saya lebih malu diejek oleh kaumku daripada saya masuk masuk neraka. Jadi kakaknya itu lebih senang tidak diejek kaumnya daripada dia masuk neraka. Kemudian sang kakak pulang, tinggallah sang adik menunggu ceramahnya Abi Dinar sampai selesai. Lah kemudian setelah selesai, sang adik beserta istri dan anaknya itu menemui beliau. Akhirnya beliau menyatakan masuk Islam. Nah setelah itu Abi Dinar mengatakan, tunggulah di sini, kami akan mengumpulkan harta untukmu. Kemudian sang adik ini berkata kepada beliau, sesungguhnya saya tidak menjual agamaku. Akhirnya sang adik itu pergi ke tempat terpencil, dan ternyata di tempat tersebut ada sebuah rumah. Akhirnya sang adik itu tinggal bersama keluarganya, anak dan istrinya. Anaknya masih kecil ya, tinggal di sebuah rumah yang terpencil. Nah pada suatu pagi, karena mereka itu belum makan, mereka juga dari sebelumnya itu belum makan, tidak ada bekal. Istrinya itu bilang kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan sehingga kita bisa makan hari ini. Kemudian laki-laki tersebut pergi ke pasar, dia mencari pekerjaan. Ternyata apa? Dia tidak dapat pekerjaan apapun dan dia tidak mendapatkan upah apapun. Akhirnya laki-laki tersebut mau pulang, malu. Waduh, ini kalau saya pulang saya nggak membawa apa-apa, malu saya. Akhirnya apa? Dia melihat masjid, kemudian pergi ke masjid. Di sana laki-laki tersebut tidak bekerja, justru malah ke masjid dan sholat sampai larut, sampai senja. Kemudian setelah sore pulang. Nah, setelah sore pulang, istrinya bertanya, wahai suamiku, mana hasil yang telah engkau bekerja itu? Kemudian suaminya mengatakan, aku bekerja pada suatu raja, tapi aku tidak mendapatkan upah apapun hari ini. Akhirnya istri dan anaknya dan juga laki-laki tersebut kelaparan ya. Jadi mereka tertidur dalam keadaan yang lapar. Kemudian keesokan harinya istrinya mengatakan lagi kepada suaminya, wahai suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Akhirnya laki-laki tersebut pergi ke pasar dan mencari pekerjaan. Ternyata apa? Laki-laki tersebut tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Kemudian karena dia malu mau pulang lebih awal, akhirnya dia mampir ke masjid. Ya, mampir ke masjid dan melakukan dan sholat sampai senja, sampai sore. Kemudian pulang, istrinya bertanya lagi, wahai suamiku, mana upah dari hasil pekerjaanmu? Kemudian suaminya berkata, aku bekerja pada raja yang sama, tapi aku tidak mendapatkan upah apapun hari ini. Akhirnya keluarganya kembali kelaparan, sudah tidak makan selama 2 hari. Kemudian keesokan harinya istrinya meminta suaminya untuk bekerja lagi. Wahai suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Akhirnya suaminya pergi ke pasar, kemudian mencari pekerjaan dan ternyata tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Akhirnya laki-laki tersebut pergi ke masjid dan ternyata di masjid itu sedang melakukan sholat Jumat ya, sedang melakukan sholat Jumat. Nah kemudian laki-laki tersebut mengikuti sholat Jumat dan berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya benar, Ilahi wa sayyidi wa maula, ya Tuhanku, laqad akramtani, sesungguhnya aku telah memuliakan,
Sesungguhnya engkau telah memuliakanku bil Islam, dengan Islam. Watawajtani, dan engkau telah menghadapkanku bitajil Islam, dengan mahkota Islam ini. Hadaitani bitajil huda, dan engkau telah menunjukkanku dengan mahkota petunjuk. Fabi hurmati din, dan juga menghormati agama. Alladzi rozaktani, yang telah memberikanku rizki. Kemudian orang itu berdoa, ya Allah, demi hari Jumat, karena itu hari Jumat ya, demi hari Jumat, maka berilah aku, hilangkan kesusahanku, dan berilah aku rizki yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Akhirnya apa? Laki-laki tersebut berdoa seperti itu terus sampai larut sore, sampai menjelang, ya sampai senja. Kemudian pulang di sore hari, laki-laki ini tuh mau pulang, bingung. Wah, ini kalau saya nggak dapat makan lagi, kalau saya nggak dapat upah lagi, otomatis apa? Istri dan anaknya akan kelaparan lagi. Ternyata apa? Laki-laki tersebut mengambil debu, ya, mengambil debu yang ada di luar rumah. Kemudian debunya itu diusap-usapkan ke tangan, ke badannya. Nah, kemudian apa? Ternyata setelah laki-laki itu masuk, ternyata di dalamnya itu terdapat banyak makanan. Ada makanan, ada semua barang-barangnya itu baru. Ya. Ternyata apa? Laki-laki tersebut bertanya kepada istrinya, wahai istriku, di mana engkau mendapatkan harta ini? Di mana engkau mendapatkan makanan ini? Siapa yang memberinya? Kemudian istrinya berkata, sesungguhnya telah datang kepadaku seorang laki-laki. Dia mengaku dia adalah utusan raja yang kamu bekerja hari ini dan kemarin. Dan dia memberiku 1000 keping dirham. Kalau dirham itu harganya lebih mahal daripada dirham ya. 1000 keping dirham. Yang di sana itu ada ukirannya. Kemudian wanita tersebut mengambil satu dari 1000 dirham tersebut dan ditukarkan kepada orang yang ada di pasar tersebut. Kemudian orang tersebut berkata, sungguh aku tidak pernah melihat ukiran dirham ini sebelumnya. Dari mana engkau mendapatkannya? Kemudian diceritakan seperti itu. Akhirnya apa? Justru orang atau yang menukar dirham, orang yang bagian menukar dirham itu justru malah dia masuk Islam gara-gara melihat dirham tersebut. Karena apa? Dirham tersebut adalah dirham yang diukir langsung dari surga. Jadi dirhamnya itu dirham yang berasal dari surga. Makanya orang tersebut tidak pernah melihat sebelumnya. Nah, ternyata setelah ditimbang, wanita tersebut diberi uang 1000 dirham kepada oleh laki-laki tersebut. Akhirnya dari uang 1000 dirham tersebut, wanita tersebut membelikan makanan, pakaian dan lain-lain. Nah, setelah istrinya itu bercerita kepada suaminya, laki-lakinya itu istrinya bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, apa yang kau sembunyikan? Aku barusan bekerja di tepung, gitu. Bilangnya seperti itu. Kemudian dia menunjukkan tangannya. Padahal laki-laki tersebut itu mengusap tangannya dengan menggunakan debu, ya, menggunakan debu. Ternyata setelah ditunjukkan kepada istrinya, sungguh luar biasa, debunya itu berubah menjadi tepung. Ya. Jadi istrinya percaya, oh ya. Akhirnya apa? Laki-laki tersebut keesokan harinya kembali bekerja, kembali ke pasar dan tidak menemukan pekerjaan lagi. Akhirnya pergi ke masjid lagi. Dan dia berdoa kepada Allah seperti biasanya. Kemudian malaikat itu, kalau dalam ceritanya itu dia ditemui oleh malaikat dan berkata seperti ini, itu adalah upahmu selama engkau menyembah Allah, gitu. Apabila engkau merasa kurang, maka akan kami tambahi.
Kemudian laki-laki itu berkata, sudah cukup, itu lebih dari cukup. Gitu. Itu jadi ceritanya itu intinya itu ada kemuliaan dari Jumat ke Jumat yang lain. Ya, jadi kalau kita di hari Jumat itu, kalau dalam kitab di sini kita dianjurkan untuk berdoa. Berdoanya gimana? Berdoanya mana? Kita dianjurkan untuk berdoa demi kemuliaan dari Jumat, ampunilah dosaku. Saya Al-Imam Al-Alamah Watin wa Zandusti ya, qala sami itu. Jadi beliau itu bentar. Kok hilang? Tadi udah tak cari, kok kesingsal gak tahu kemana. Ya, intinya kalau kita berada di hari Jumat itu kita harus memuliakan Jumat ya. Karena apa? Dari Jumat satu ke Jumat lain itu bisa melebur dosa besar ya. Mungkin itu cukup sekian kajian kita hari ini. Kita lanjutkan hadis ke-7 dan ke-8 di pertemuan yang akan datang ya. Saya akhiri cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dari saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, baik tutur sapa maupun susunan bahasa. Terima kasih atas segala perhatian, teriring doa, jazakumullah ahsanul jaza, ihdinas syiratal mustaqim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.